A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyi'atina tabdiliha bil hasanat wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah wa faradallahu lana wa lahum wa ila hadrati Jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ali kulli nasabi kullin al mu'minin wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ali kulli nasabi kullin al mu'minin wa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wal karbin ar ruhanin wa jamil malaikah wa khuzanna hadrati nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam جميع أزواجه حسن سيدة خديجة سيدة عائشة وجميع وذريته خصوصا إلى حضرته سيدة فاطمة سيدنا حسن سيدنا حسين جميع أصحابه حسن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي جميع آل بدر آل أحد وجميع الأشرار البشر بالجنة وجميع الصحابة وحسن حضرته وجميع التابعين حسن أسأل القرن وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والحديثين والمفسرين خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين سيدنا الإمام الشافعي سيدنا الإمام مالك سيدنا الإمام أبو حنيفة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وحسن حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ بالحسن الشاذلي وسيدنا الشيخ أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وجميع مشايخنا وأساتذتنا سيدنا أحمد جزولي بن يرده جزولي كي زينة جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامد جزولي كي فاطمة أم جزولي كي من جزولي كي محفصلات وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقر محمد حمد أبي خادم أبو خادم أبو حبان من جاول جميع أمواتنا حسن حضرة جميع أهل درس مدالم الأحياء منهم والأموات خصوصا بسيد الأزهر وأبا مجاهد وأبا عبد القهار وأبا عبيدة وأبا ويدم يأتي وأبا يهجر وأبا منصور وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون An-Nahl ayat 62. Dan mereka para musyrikun menjadikan untuk Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci. Apa-apa yang mereka benci mereka jadikan untuk Allah Ta'ala. Ma yakrahuna ay li anfusihim. Apa yang mereka benci untuk diri mereka sendiri itu malah mereka peruntukkan kepada Allah Ta'ala. Berupa apa saja minal banati, anak-anak perempuan. Mereka benci anak perempuan tapi malah mereka nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian wasyariki fir riyasati, mereka itu menyekutukan terhadap Allah Ta'ala berupa mereka itu mempersembahkan, mereka menyembah terhadap yang namanya berhala dan mereka jadikan sebagai sekutunya Allah Ta'ala. Dan wa ihanatir rusul, dan mereka itu menghina terhadap para utusan-utusan Allah. Ini merupakan kelanjutan daripada yang kemarin bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dari segi tindakan dan perilakunya itu dari segi tindakan dan perilaku dan ucapannya itu sangat tidak tepat. Bahkan ini yang berupa ucapan niki watasifu aitakul alsinatuhum ma'adzalika al-kadzib. Dan lisan-lisan mereka mengucapkan bersertaan dengan hal itu, mengucapkan terhadap sebuah kebohongan. Apa bentuk kebohongan yang mereka lakukan? Wa huwa annalahumul husna indallah ayil jannah. Yakni mereka itu mengatakan annalahumul husna. Mereka yakin bahwa dirinya indallahi ayil jannata. Mereka yakin bahwa mereka besok andaikan di akhirat kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mereka pasti masuk surga. Jadi suwang wong kafir itu suwangare ngono kuwi. Maksudnya anehnya dari segi seperti itu. Wes mengucapkan hal-hal yang sama sekali tidak tepat, marone sik pede sik yakin bakal mlebu surga. Kenapa kok mereka itu yakin seperti itu? Bahwa mereka itu pasti besok akan masuk surga juga. Karena liqaulihi ta'ala, karena mereka itu seperti yang ada dalam firman-Nya Allah yang lain, jadi disebutkan wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya bagiku di sisinya, di sisi Tuhan akan mendapatkan sebuah surga yang bagus, surga yang indah. Allah Ta'ala ingin menjawab terhadap klaimnya mereka bahwa mereka juga akan masuk surga. Qala ta'ala la jarama ay haqqan anna lahumun nar. Justru pasti sesungguhnya mereka itu masuk neraka.
Wa annahum mufratun, dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu merupakan orang-orang yang dibiarkan di dalam neraka tersebut. Ai matrukuna fiha, yakni dibiarkan di dalam neraka tersebut, au muqaddamuna ilaiha, yakni atau bisa ditafsir dengan mereka itu orang-orang yang didahulukan kepada neraka. Wa fi qiraatin bi kasri ra ai mutajawizina al-hadda. Dalam satu qiraah itu dengan menggunakan kasroh roknya menjadi mufritun. Jadi maknanya ay mutajawizin al-hadda. Mereka itu merupakan orang-orang yang melewati batas. Pun ini secara garis globalnya seperti itu. Sehingga kalau kita mulai menafsirinya secara perinci adalah begini. Kita kembali lagi ya. Jadi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Jadi ini masih ada hubungannya. Korelasinya dengan ayat yang kemarin adalah sesungguhnya pada ayat ini Allah Ta'ala juga masih menjelaskan berupa tindakan dan juga ucapan mereka yang tidak tepat. Ini sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku tengriku ndawuhaken bahasane beliau. Jadi bahasane beliau minal aqawil al-fasidah allati yadhkuruha al-kufar wa hakahu Allah Ta'ala anhum qauluhu wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Termasuk ucapan-ucapan mereka yang sangat rusak, tidak tepat, yang disebutkan oleh orang-orang kafir dan diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran adalah yada'uh wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Nah sekarang kita membahas secara detailnya. Maksudnya bagaimana wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun ini? Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Orang-orang ma yakrahun ai li anfusihim minal banat. Mereka itu yakni orang-orang kafir menjadikan. Mereka itu orang-orang kafir mereka itu orang-orang kafir menjadikan untuk Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci untuk diri sendiri. Jadi apapun yang mereka benci untuk diri mereka sendiri justru malah dinisbatkan terhadap Allah Ta'ala. Wingi sing jelas minal banat, yakni anak perempuan. Mereka kemarin kita sudah belajar kemarin bahwa sing jenenge orang kafir itu sama anak perempuan itu nemen benci nih. Bahkan saking benci nih sampai mereka itu terkadang rela tega untuk membunuh dan menguburkan hidup-hidup terhadap anak-anak perempuan mereka. Tapi justru hal yang mereka benci untuk diri mereka sendiri malah mereka nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian contoh yang lain wasyarik firriyasa. Mereka menjadikan kepada Allah Ta'ala itu Tuhan sekutu. Yakni apa? Al-asnam. Yakni berhala-berhala mereka jadikan sebagai Tuhan sekutu. Wa ihanatir rusul, dan juga menghina terhadap para utusan, para rusul, para utusan. Masya Allah. Dadas ngeten. Jadi dalam wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, ini memang para ulama itu berbeda pendapat dalam menafsirinya. Ada yang mengatakan seperti yang ada di dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, tengeriku dingendikaken yaj'aluna niki ayyasifunallaha bidzalik. yakni mensifati terhadap Allah Ta'ala dengan hal tersebut. Dan ini ada yang mengatakan ini khusus mensifati atau istilahnya mempersembahkan kepada Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci untuk kepada dirinya sendiri. Ini kalau tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi cuma mengkhususkan ayil banati lati yakrahunaha li anfusihim. Jadi kalau tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu cuma khusus menafsiri ini tentang urusan anak karena hubungannya kemarin itu membahas anak perempuan. Pun. Tapi ternyata ya, ini kalau kita mengikuti yang ada di dalam kitab tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh seperti ini. Al-alyak annalladzi yukhriju lillahi yajibu ayyakuna min atyabima a'tahullah. Jadi kalau tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu lebih umum, lebih global. Artinya lebih umum, lebih global apa? Bukan hanya itu saja. Bukan hanya tentang anak perempuan ataupun Tuhan sekutu ataupun menghina terhadap para utusan yang mereka nisbatkan terhadap Allah Ta'ala. Akan tetapi lebih umum, bahkan sampai Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi itu menafsiri seperti ini. Termasuk daripada mempersembahkan terhadap Allah Ta'ala apapun yang mereka benci untuk mereka sendiri adalah bersedekah tapi menggunakan harta yang paling hina, harta yang paling remeh, harta yang paling kita benci. Itu termasuk daripada tindakan mereka. Mulakna dawuh beliau bahasanya seperti itu. Al-alyak analladzi yukhriju lillah yajibu ayyakuna min atyabi ma a'tahullah. Fa idza aradta an tatasaddaqa tasaddaq bi asani ma indak. Aw alal aqal min awsati ma indak. Yang lebih patut sesungguhnya perkara yang dikeluarkan untuk Allah Ta'ala itu harusnya termasuk daripada suatu hal yang sangat baik. Nah, termasuk dalam suatu hal yang sangat baik. Sangat baik daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Maka kalau kita ingin sedekah, hendaknya kita itu sedekah dengan suatu hal yang sifatnya itu paling baik. Atau paling minim lah bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Awal paling minim, hendaknya kita itu memberikan sedekah itu ya
Aja sampai sing tarafnya paling elek. Tarafnya paling minim itu adalah tengah-tengah. Nah, iki yang dikatakan ngoten. Karena beliau teng riku dawuh ngoten. Lakin anta tasaddaqa bi akhasil asya' wa ardaliha anta tasaddaqa mimma takrahu. Termasuk daripada sebuah hal yang sangat tidak baik adalah engkau bersedekah dengan suatu hal yang paling hina. Nah, ini termasuk bentuk daripada bersedekah dengan suatu perkara yang dibenci. Seperti orang yang bersedekah dengan roti yang sudah jelek, ataupun dengan daging yang dagingnya itu sudah mulai busuk, ya, ataupun sedekah dengan baju-baju yang hal-hal yang jelek. Bon, maka ini bisa dinamakan dengan menjadikan untuk Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci. Bon, jadi lebih global. Mana daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi menjadikan untuk Allah Ta'ala apapun yang mereka benci, itu maknanya adalah napa namine sangat global. Mulane dawuh beliau tegas, wal mas'alatu huna laisat mas'alata ja'lil banati lillah bal mutlaqal ja'li minhum mardudun alaihim. Bahasane beliau ngoten. Dan permasalahan di dalam ayat ini bukanlah cuma sekedar menjadikan menisbatkan yang namanya anak-anak perempuan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi semua bentuk menisbatkan kepada Allah Ta'ala yang mereka lakukan itu semuanya ditolak. Kenapa kok seperti itu? Sehingga falau ja'alu lillahi ma yuhibbuna minadzukran matukubila minhum aidan li'annahum ja'alu lillahi ma lam yaj'al li nafsi. Bahkan andaikan mereka itu menisbatkan terhadap Allah Ta'ala anak laki-laki kan kemarin termasuk suatu perkara yang disenangi oleh mereka. Andaikan mereka itu menisbatkan terhadap Allah Ta'ala anak laki-laki, maka itu pun akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya itu namanya menjadikan untuk Allah Ta'ala suatu hal yang tidak Allah Ta'ala jadikan oleh dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Pun. Seperti halnya orang-orang yang mengucapkan bahwa sesungguhnya Nabi Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Orang ngonten Nabi Isa itu merupakan anak laki-lakinya Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengucapkan seperti ini pun layu balu minum. Ini ucapan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala dari mereka pun. Jadi permasalahan dalam ayat ini adalah mutlak. Mulano termasuk dalam hal ini adalah lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua itu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kalian semua itu menafkahkan, mengeluarkan, mensedekahkan dari apapun yang kalian senangi. Nih, terus intinya di dalam ayat ini adalah kalau menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sangat global, tidak terkhusus terhadap urusan anak perempuan saja. Bon, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan tentang kalimat potongan ayat yang selanjutnya, wa tasifu alsinatuhumul kadhiba. Ya, wa tasifu alsinatuhumul kadhiba. Dan lisan-lisan mereka itu mengucapkan besertaan dengan hal tersebut, mengucapkan sebuah kebohongan. Wes mari menisbatkan terhadap Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci untuk mereka sendiri. Marono sik ditambahi berupa mereka itu mengucapkan, lisan-lisan mereka itu mengucapkan sebuah kebohongan. Kebohongan itu napa mawon? Kalau kita mengikuti yang di dalam ayat yang dalam tafsir Jalalainnya, wa huwa annalahumul husna indallah ayil jannata. Kebohongan yang mereka ucapkan adalah mereka itu yakin dengan PD-nya, mereka itu meyakini bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan masuk surga. Mereka itu kaya wis dijamin, kaya oleh jaminan teko Gusti Allah berupa surga. Itu merupakan sebuah kebohongan, merupakan sebuah ucapan kebohongan daripada mereka. Mulano, karena ini sama seperti halnya di dalam ayat yang lain, wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya bagiku di sisinya terdapat surga yang sangat indah. Hanya saja seperti ini. Kalau kita mengikuti yang ada di dalam tafsir lain, seperti yang ada dalam kitab tafsirnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh seperti ini. Wa tasifu alsinatuhumul kadhib, dan lisannya itu selalu mengucapkan, lisannya mereka, mulut-mulut mereka itu selalu mengucapkan terhadap sebuah kebohongan. Itu artinya adalah mengucapkan sebuah kebohongan seperti ini. Jadi kebohongan itu ada dua model. Kebohongan itu ada dua model. Kalau kita definisikan dulu arti daripada sebuah kebohongan, itu seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, qadiyatun yantiqu bihal lisan laisa laha waqi'un fil wujud. Jadi memang merupakan sebuah ucapan yang diucapkan oleh mulut namun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu jenenge kebohongan. Mengucapkan suatu hal namun tidak sesuai dengan kenyataan itu jenenge bohong. Lah, cuma ngeten. Lalu kenapa ada hubungan sangkut pautnya apa dengan urusan hati?
Bahasanya beliau ai mukhalifatun lil waqi' al-masyhud bihi minal qalbi. Yakni bertentangan terhadap kenyataan yang bisa disaksikan oleh hati. Artinya ya nopo? Ada urusan apa dengan hati? Iya, harus diberikan syarat seperti itu. Karena mereka orang-orang kafir itu terkadang omongannya itu sesuai dengan kenyataan, namun kita tetap menghukumi mereka itu dengan sebuah kebohongan. Kita contohkan ngeten, di dalam ayat lain, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Terus tentang ayat ini surat Al-Munafiqun yang mriki dingin dikatakan ngeten. Jadi mereka itu yang surat Al-Munafiqun ayat paling pertama sendiri. Dengarkan didawahkan ngoten. Ketika datang kepadamu wahai Muhammad, maka mereka akan mengucapkan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Jadi wong munafik pun itu meyakini. Napa? Wong munafik itu meyakini bahwa baginda Nabi itu adalah merupakan sosok utusannya Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tapi napa kenyataannya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Padahal mereka itu sudah bersaksi bahwa sesungguhnya baginda Nabi itu merupakan sosok utusan Allah. Tapi kenapa di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu merupakan orang-orang yang bohong. Oh ternyata tengriki alasannya adalah karena ketika orang munafik bersaksi dengan ucapan nasyhadu innaka la rasulullah, memang benar Kanjeng Nabi itu adalah sosok utusan Allah. Tapi kebohongannya adalah terletak pada syahadahnya mereka. Bersaksinya mereka itu letak kebohongannya. Karena apa? Karena mereka itu menyaksikan, bersaksi hal tersebut itu hanya sebatas lisan saja. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Napa? Hanya sebatas lisan saja. Li'annahum la yashhaduna fi'lan. Ngoten lho. Karena mereka tidak bersaksi secara realnya, secara kenyataannya. Itu hanya li'anna syahadah tahtaju ayyuwati al-qalbu al-lisana wa isaniduhu wa hadhi syahadah minhum minal lisan faqat la yusaniduha al-qalbu. Jadi memang ucapan ini benar, ucapan yang berupa mereka meyakini bahwa baginda Nabi itu juga utusannya Allah, hanya saja letak kebohongan ucapan mereka adalah pada syahadahnya. Mereka memberikan persaksiannya itu loh, itu yang dianggap sebagai sebuah kebohongan. Itu ngaten. Karena persaksian mereka ini persaksian itu butuh terhadap cocoknya hati dan juga lisan. Antara omongan dan juga keyakinan hati itu harus benar-benar sama. Nah, sedangkan mereka ini persaksiannya itu hanya sebatas lisan. Adapun hati mereka itu tidak meyakini. Niku ngoten. Inilah makna daripada tasifu al-sinatuhumul kadhib. Jadi lebih luas makna daripada yang didawuhkan Syekh Mutawalli Asy'arawi, memang mereka itu mengucapkan ucapan-ucapan yang sifatnya itu sebuah kebohongan. Bahkan tengriki wa hadza makna tasifu al-sinatuhumul kadhib. Bahkan juga masih banyak contohnya ucapan mereka bahwa mereka itu mengatakan bahwa Al-Uzairun ibnullah. Bahwa Nabi Uzair itu nabinya Allah. Anak laki-lakinya Allah, Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu merupakan anak laki-lakinya Allah. Ini merupakan sebuah ucapan kebohongan. Dan masih banyak lagi mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, sing jenenge malaikat itu merupakan anak-anak perempuannya Allah. Itu juga merupakan sebuah kebohongan. Banyak. Pokoknya kalau menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini tafsirnya harus diglobalkan lah intinya. Jadi nggak bisa dalam hal ini saja. Tapi juga ada model yang sebuah kadhibnya itu juga memang ternyata tidak sesuai dengan sebuah kenyataannya. Ya seperti ini tadi memang. Ya seperti ucapan-ucapan ini tadi. Wa tasifu al-sinatuhumul kadhiba annalahumul husna. Sesungguhnya mereka itu memiliki sebuah kebaikan. Ini seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menafsiri bahwa sesungguhnya mereka itu memiliki sebuah kebaikan. Kalau didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi wa fi tafsiri al-husna, tafsirnya al-husna ini ada dua qaul. Ada yang mengatakan al-murad minhu al-banun. Maksudnya adalah anak laki-laki, yakni annahum qalu lillahil banat walana al-banun. Ada yang menafsiri bahwa al-husna itu maknanya sebuah hal yang baik. Sebuah hal yang baik ini maksudnya adalah anak laki-laki. Sehingga kalau kita artikan, mereka itu menisbatkan untuk Allah Ta'ala anak perempuan dan menisbatkan untuk mereka sendiri itu anak laki-laki. Ada yang menafsiri seperti itu. Tapi
menurut ya Allah ya Rabbi ya Karim, menurut kaul yang kedua ini mengatakan annahum ma'aqaulim bi isbatil banatillah yasifuna anfusahum bi annahum fazu bi ridwanillahi ta'ala bisababi hadzal qaul wa annahum ala dinil haq wal madhhab al hasan. Asalis annahum hakamu li anfusihim bil jannati wasawab minallahi ta'ala. Jadi kaul yang kedua dan ketiga ini lebih ke tentang permasalahan mereka itu wis melakukan dan mengucapkan sebuah hal yang salah, marungono sik pewede lek kapan mereka itu mau masuk surga. Wis salah, tapi kok iso-iso sik panggah pede lek kapan mereka itu akan masuk surga. Bahasanya beliau seperti itu. Liqauli ta'ala wal irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Pun. Lah cuma ngeten, terjadi sebuah kemuskilan. Katanya mereka itu kan orang-orang kafir. Nah, kalau orang-orang kafir mestinya kan mereka itu tidak percaya terhadap tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga dan juga neraka. Ternyata ini dijawab sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau jawab fa in qila kaifa yuhkamuna bidzalik wa hum kanu mungkirin al kiamah. Kok bisa-bisanya mereka itu dianggap mereka memiliki anggapan bahwa akan masuk surga. Padahal kan orang-orang kafir itu kebanyakannya mereka itu ingkar terhadap sing jenenge kiamat. Maka dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kulluhum makanu mungkirin lil kiamah. Tidak semua orang kafir itu ingkar terhadap kiamat. Faqad qila innahu kana fil arabi jam'un yukirruna bil ba'si wal kiamah. Karena ada sebagian daripada orang Arab itu yang kafir tapi mereka itu ikrar, mereka itu percaya terhadap adanya dibangkitkan dari kubur dan juga adanya kiamat. Bahkan saking percayanya mereka, di sini disebutkan walidzalika fa innahum kanu yarbituna al-ba'ira an-nafisa ala qabril mayyit wa yatrukunahu ila ayyamut. Bahkan saking percayanya sebagian orang kafir di negeri Arab tentang yang namanya kiamat dan dibangkitkan dari kubur, sampai-sampai dari sebagian mereka itu ada yang membiarkan onta mereka yang sangat baik. Ketika ditinggal mati oleh pemiliknya, maka ontanya itu ditalikan di samping kuburan si pemiliknya. Ono wong mati, ya. Ono wong mati, wong kafir yang non muslim di Arab itu yang meyakini bahwa ada kiamat. Itu mereka itu sampai menalikan unta mereka yang sangat bagus itu ditalikan di kuburannya. Sampai untane itu mati pisan nang kono. Tujuannya apa? Anggapan mereka adalah wa yaquluna inna dzalikal mayyit idza khusyira fa innahu yuhsyaru ma'ahu markubuhu. Keyakinannya mereka adalah kalau sampai si mayit ini besok dibangkitkan dari kubur dan kemudian digiring di padang mahsyar, memiliki keyakinan nanti iso numpak sing jenenge untone iki mang. Berarti memang tidak keseluruhan orang kafir itu ingkar terhadap kiamat. Ada sebagian orang kafir itu yang percaya terhadap kiamat, sehingga kalau mereka itu percaya terhadap kiamat, lah ini letak keanehannya adalah mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang bohong, kemudian mereka menjadikan terhadap Allah Ta'ala apa-apa yang mereka benci untuk mereka sendiri. Tapi walaupun seperti itu mereka pede beranggapan bahwa dirinya besok di hari kiamat pasti mlebu surga. Dapat gak sewangaran seisok pede kapan mereka itu akan masuk sing jenenge surga. Cara bahasane kayak wis duwe orang dalam ae mereka itu. Bahasanya seperti itu. Mulane ucapannya mereka ini yang sangat pede, yang mengatakan bahwa mereka itu pasti andaikan besok itu di kiamat kembali kepada Allah Ta'ala pasti langsung masuk surga. Malah ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari langsung dikomentari, fa hadza ikhtirarun wa tamannin 'ala Allahi duna haqqin. Ini merupakan sebuah tindakan tertipu dan merupakan sebuah tindakan tamanni ataupun berharap terhadap Allah Ta'ala tanpa adanya sebuah kebenaran. Kok iso-isonya mereka itu sampai ke taraf yang seperti itu? Ini namanya sebuah ucapan karena tertipu, karena berharap kepada Allah Ta'ala tanpa adanya sebuah kebenaran. Lah maka seperti halnya ucapan ini ada di dalam surat Al-Kahfi, di dalam kisahnya Ashabil Jannatain. Di situ dalam surat Al-Kahfi ayat 35-36. Di situ dawakan wa dakhala jannatahu wa wadhalimul li nafsihi qala ma adunnu an tabidaha di abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imata wa la irruditu ila rabbil ajidanna khairam minha munqalaba. Niki, titik tekannya teng mriki. Mereka itu iso mengatakan bahwa wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Aku tidak menyangka yang namanya kiamat itu benar-benar akan terjadi. Satu, di awal ayatnya, penggalan awal ayatnya, mereka itu meyakini bahwa sing jenenge kiamat itu enggak akan terjadi. Akan tapi di kelanjutan ayatnya, potongan ayatnya, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba.
andaikan aku ini benar-benar dikembalikan kepada Tuhanku, niscaya aku akan menemukan sebuah kebaikan darinya, tempat yang sangat baik untuk kembali. Loh, ya toh. Jadi sing pertama meyakini bahwa sing jenengi kiamat itu tidak akan pernah terjadi, tapi marono mereka berandai-andai. Umpama kok tenanan aku iki dibalik nonang pangeranku, maka aku yakin. Nah, ini bentuk sebuah ikhtirornya, bentuk sebuah tamanninya, tertipunya mereka dan terlalu berharap-harapnya mereka terhadap Allah Ta'ala tanpa adanya sebuah kebenaran adalah mereka dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, niscaya aku akan menemukan tempat kembali yang sangat baik. Ini loh, ini bentuk ikhtirornya seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ini sama persis dengan yang ada di dalam tafsirnya itu tadi ya. Jadi wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala irji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna. Ini surat Fussilat ayat 50. Pun itu seperti itu. Jadi innali indahu lal husna. Itu semua keyakinannya orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi orang-orang kafir pun itu pada hakikatnya mereka juga masih berharap untuk masuk surga. Napa? Berharap masuk surga. Lah, ngelakno ngeten. Ini ada intermezzo bahasa nih. Ada sebuah ucapan yang sedikit tambahan daripada Zainal Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wa yurwa anna sayyidana Daud alaihi salam ma'a a'tahullah minal mulki wal 'azamah annahu sa'ida yauman subha mangsili. Diceritakan dulu Nabi Daud itu, diceritakan dulu Nabi Daud alaihi salam. Beliau itu kan Nabi Daud itu bukan orang yang gemen-gemen, bahasane ngono. Nabi Daud itu sudah mendapatkan sing jenenge pangkat yang sangat agung berupa pangkat raja. Tapi walaupun seperti itu, suatu ketika Nabi Daud ini pernah naik di atas loteng rumahnya. Padahal Nabi Daud ini wis rojo. Tapi suatu ketika pernah beliau itu naik loteng rumahnya. Fabtalahu Allahu bisir bin minal jaradi adz-dzahabi. Marono kok Allah Ta'ala itu memang sengaja ingin menguji Nabi Daud. Menguji Nabi Daud dengan apa? Di atas loteng rumahnya itu ada sing jenengin apa? Bisir bin minal jarad adz-dzahab. Ada sekumpulan belalang yang terbuat dari emas. Nah, bayang nih. Beliau wis rojo, kemudian diuji. Allah Ta'ala ingin lihat, ini kira-kira orangnya gimana ini? Orangnya gimana? Kalau diuji dengan yang namanya segerombolan belalang dari emas. Wah, melihat segerombolan dari emas ini, segerombolan belalang dari emas ini langsung fahina mara'ahu Daud ja'ala yajma'u minhu fi siyabi. Langsung diwadahi kalau Nabi Daud di bajunya, di pakaiannya. Faqala lahu rabbu. Ini ditanya sama Allah Ta'ala. Alam uhni kaya Daud. Lah, apakah saya ini, ya Allah Ta'ala belum menjadikan kamu kaya, wahai Daud. Gampang ngomong, Daud, kowe lak dadi raja to, apa sih panggah kurang ae to? Oh, ketok sekumpulannya, ketok segerombolane belalang dari emas gitu aja kok kabeh dadak diwadahi. Akhirnya dijawab sama Nabi Daud. Qala na'am walakin la ghina min fadlum. Nggih Gusti jenengan sampun nyugihno kula. Panjenengan engkau telah membuatku kaya, yakni telah menjadikanku sebagai raja. Akan tetapi tidak ada bagiku sifat kaya atas anugerahmu. Gak bisa. Kalau dikatakan kaya atas anugerahmu mboten saged. Mas yo kula wis raja, tapi lek urusane kalian anugerah jenengan, wah, ini ya pasti masih kurang. Kamane ngomong ini. Lek aslinya nggih mboten kurang. Cuma lek urusane dengan anugerahnya panjenengan ini sama sekali tidak bisa saya dikatakan sudah tercukupkan. Pun, itu cerita seperti itu. Pun, kemudian lanjut setelah annalahumul husna, qala ta'ala la jarama haqqan annalahumun nar. Ini jawaban tegas daripada Allah Ta'ala ketika mereka itu memiliki sifat tertipu bahwa mereka sekalipun kufur, sekalipun semua tindakan dan ucapan mereka itu rusak, mereka masih tertipu bahwa mereka itu andaikan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka akan masuk surga. Maka Allah Ta'ala menjawab tegas, la jarama haqqan annalahumun nar. Secara pasti bahwa sesungguhnya mereka itu akan masuk neraka. Bagi mereka itu neraka. Ini jawaban tegas. Jadi cara bahasanya sekali lagi berarti sing jeneng orang-orang non muslim itu berarti la jarama annalahumun nar. Allah Ta'ala sangat tegas menjawab bahwa sesungguhnya bagi mereka itu neraka. Bagi mereka itu neraka bukan surga. Niku bahasanya beliau. Jadi memang balasannya adalah neraka. Jadi jangan sampai ada keyakinan, soalnya kan sekarang nyuwun sewu ini perlu
perlu ditegaskan lagi. Orang-orang sekarang itu kan seolah-olah orang non muslim itu loh. Kamu tahu kudu ngerti nih, di dunia luar itu orang-orang muslim itu mereka juga tidak terima kalau divonis oleh orang-orang Islam bahwa mereka itu akan masuk neraka. Loh, orang-orang non muslim nggak percaya. Lek kapan awak dewi ku memvonis mereka itu masuk neraka. Sehingga nyunsel ada sebagian daripada orang-orang yang tampil itu mereka gara-gara tidak ingin bos alasannya apapun itu, tidak ingin menyinggung perasaan mereka atau apapun itu sampai-sampai mengatakan bahwa yang namanya orang non muslim, orang kafir itu juga masuk surga. Jadi jangan sampai ono omongan koyok ngene iki aja sampai. Tegas Allah Taala ngendikan apa? La jarama annalahumun nar. Secara pasti bahwa sesungguhnya bagi mereka itu neraka. Jadi aja sampai ono omongan bahwa orang non muslim itu juga masuk surga. Ngoten. Kudu tegas awak dhewe. Ya kalau tidak ingin menyakiti ya wis meneng ae. Tapi bukan berarti sampai kok mengatakan bahwa mereka itu masuk surga juga. Ngoten. Terakhir wa annahum mufratun ay matrukuna fiha au muqaddamuna ilaiha. Dan sesungguhnya mereka itu akan dibiarkan di dalam neraka atau bisa ditafsiri sesungguhnya mereka itu akan didahulukan kepada neraka. Wa fi qiraatin bi kasri ra ay mutajawizuna al hadda. Ada yang mengatakan itu bukan mufratun tapi mufritun. Maknanya berarti ay mutajawizuna al hadda. Sesungguhnya mereka itu telah melewati batas. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitanu a'malahum fa huwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim. Ila huna wallahu a'lam bissawab.